Itu yang dikatakan oleh Profesor Ahmad Adam ini, bahwa sejarah itu harus diajarkan seperti kita belajar hadis. Namun permasalahannya adalah antara sejarah, hikayat, dan riwayat di dalam kamus kalian itu semuanya sinonim. Mari kita obras. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Obras, obrolan santai bareng Supriyadi. Teman-teman, dalam 2 hari ini saya memang absen untuk mengunggah video disebabkan karena saya sepedaan. Ya, lumayanlah dapat 150 km dalam 2 hari gitu. Saya membaca komentar ya dari beberapa teman-teman. Mas, udah dengar berita belum? Itu profesor yang paling pintar di Maledes itu katanya dipecat dari universitasnya gitu. Reaksi pertama saya mengatakan bahwa itu nggak mungkin dia itu dipecat. Dia itu dipelihara oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menunjukkan bahwa ya tipe M itu memang hebat. Kan kita mengetahui ya klaim-klaim yang dibuat oleh si orang pintar dari Maledes ini tentang pernyataan betapa hebatnya tipe M itu di seantero dunia. Ya, misalkan Khadijah itu berasal dari alam Melayu. Kemudian dia juga mengatakan bahwa orang Melayu itu yang mengajar orang Romawi membuat kapal. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang aneh aja begitu. Lantas orang Romawi itu gimana datangnya ke Maledes? Mereka naik pesawat terbang. Setelah itu begitu sampai di Maledes, terus mereka belajar membuat kapal gitu. Klaim berikutnya itu adalah apa? Melayu itu berasal dari keturah, dan keturah itu berasal dari alam Melayu, gitu kan ya? Kemudian dia mengatakan bahwa yang namanya bangsa Melayu itu lebih tua daripada bangsa yang ada di Mesopotamia, gitu kan? Kemudian ada juga klaim dari dia, Melayu itu berasal dari suku Bani Israel yang hilang. Kemudian dia juga mengatakan, saya yakin teman-teman sudah mendengar ya, orang Melayu itu dia katakan bisa terbang. Bahkan orang Cina itu belajar kungfu terbang itu dari Melayu. Nah, kemudian tentu saja yang pernah saya unggah di dalam video saya sebelumnya, di mana dia mengatakan bahwa Kedah itu jadi landai, tidak ada pegunungan, itu disebabkan karena pernah dihantam oleh meteor gitu. Dan dia mengatakan bahwa pusat tumbukan meteor itu ada di Gunung Jerai. Nah, itu kan yang saya katakan di dalam video saya sebelumnya. Gimana bisa? Kok pusat tumbukannya berbentuk gunung? Di mana-mana yang namanya pusat tumbukan meteor itu selalu berbentuk seperti lubang atau kawah atau krater. Gitu, nggak pernah berbentuk gunung, itu nggak pernah. Ternyata juga pernah mengklaim bahwa buah pertama itu ialah pisang. Nah, ada yang menarik lagi ya teman-teman, bahwa dia ini pernah mengatakan rentap. Rentap itu adalah salah seorang pahlawan terkenal yang berasal dari Sarawak. Itu juga diklaim oleh ya si cendekiawannya Maledes ini. Dia mengatakan bahwa rentap itu asalnya dari tipe M. Dan untuk pembenaran atas klaim itu, dia mengatakan bahwa rentap itu ada hubungan saudara dengan Hang Tuah. Lah, Hang Tuah itu hikayat, bukan sejarah. Kalian ngerti nggak sih bedanya hikayat dengan sejarah? Nah, yang menarik teman-teman adalah ketika saya membaca pernyataan dari pihak universitas yang memecat si cendekiawan Maledes ini, clarification on service status and affiliation with IIUM. The International Islamic University Malaysia wishes to inform that the service of Dr. Soleha Yaakob as its academic staff has ended effective from 27 April 2026. Therefore, she is no longer a professor nor entitled to claim any association with the university effective from the date. Nah, mengapa pihak universitas itu baru membuka ini kepada publik pada tanggal 23 Agustus? Kalau memang surat pemberhentiannya itu sudah dinyatakan, sudah diberikan kepada Profesor Maledes ini pada tanggal 27 April. Apa yang terjadi dari tanggal 27 April itu sampai 23 Agustus itu? Mengapa kok pihak universitas itu baru mengeluarkan kepada publik, baru memberitahu kepada publik itu tanggal 23 Agustus? Mengapa tidak langsung diberitahu sejak tanggal 27 April itu ketika surat itu dikeluarkan? Apakah itu seperti ada pembiaran, dibiarkan dulu, ngoceh gitu?
Atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang merasa, oh jangan dilarang dulu, dibiarin dulu. Tapi mungkin karena sentimen orang kepada dia ini sudah semakin negatif, akhirnya ya pihak dari universitas tidak punya pilihan selain harus membukanya kepada publik. Nah, tapi tentu saja itu layak dipertanyakan. Kamu sudah memecat dia sejak tanggal 27 April, mengapa baru kamu umumkan kepada publik tanggal 23 Agustus? Ada apa? Apa yang terjadi antara tanggal 27 April sampai 23 Agustus itu apa yang terjadi? Kenapa kalian biarkan saja? Dan menurut saya, apa yang dilakukan oleh pihak universitas ini sudah benar. Mengapa? Karena klaim-klaim yang dilakukan oleh mantan profesor ini memang sudah keterlaluan. Apalagi dia itu kan latar belakangnya itu seorang profesor. Seorang profesor itu kan ketika dia berbicara itu harus mempunyai dasar-dasar ilmiah, nggak bisa asal ngebacot aja. Sedangkan saya yang YouTuber biasa-biasa aja, ketika saya ingin memberikan pernyataan atau ingin membuat pernyataan itu harus ada didukung dengan fakta-fakta. Seperti misalkan cuplikan berita-berita dari media massa yang mempunyai reputasi yang bisa dipercaya. Masa seorang profesor ke asal ngebacot aja, nggak ada bukti-buktinya. Nggak ada misalkan bukti primer, bukti empiris, apalah itu semua. Kemudian mana itu namanya metode-metode penelitiannya itu mana? Kok asal ngebacot aja? Namun, teman-teman, jangan kaget ya. Banyak warganet Maledes yang percaya dengan bacotannya si cendekiawan ini. Kalau kita membaca komentar-komentar dari warganet Maledes, itu banyak yang mendukung pandangan-pandangan dari si Profesor Maledes ini. Ini sangat disayangkan, teman-teman. Mengapa? Karena kan katanya rakyat Maledes itu IQ-nya itu tinggi semua, lebih tinggi IQ-nya dibanding orang Indonesia. Tapi mengapa kok tidak bisa diajak berpikir secara ilmiah? Bahkan ucapan yang katanya, oh orang Romawi itu belajar membuat kapal dari orang Melayu itu langsung diamini, dipercaya. Nggak pakai mikir-mikir segala. Begitu mengatakan, oh pusat tumbukan meteor itu ada di Gunung Jerai. Terus nggak pakai mikir gitu. Kalau ada warganet Maledes yang mengklaim bahwa IQ mereka itu lebih tinggi dan menghina IQ orang Indonesia, ya itu sebenarnya harus dipertanyakan lagi. Beneran IQ kalian itu lebih tinggi dari kita? Masa memikir hal yang logis saja kalian nggak mampu? Gimana kalian mau berpikir tentang hal-hal yang lebih rumit daripada itu? Nah, apa yang dilakukan oleh pihak universitas ini, ya itu sudah seharusnya. Tapi permasalahannya, kerusakan yang dilakukan oleh si profesor ini sudah terjadi. Dan saya masih ingat ada pernyataan seorang Profesor Ahmad Adam, seorang sejarawan dari Malaysia, yang dia mengatakan bahwa Maledes ini tidak pernah jujur dalam sejarah. Dan profesor mengatakan, sejarah itu harus diajarkan seperti hadis. Hadis itu ada yang palsu kan? Nah sama, sejarah juga ada yang palsu. Nah bagaimana kita menentukan sejarah itu valid atau tidak valid, palsu atau cuma ngebacot aja? Itu adalah dengan melihat bukti-bukti ilmiahnya, metode-metode ilmiahnya itu harus jelas. Nggak bisa kalian asal ngebacot aja, oh orang tipe M ini bisa terbang. Terus kalian percaya begitu aja? Saya mengerti, kalian itu sebenarnya haus validasi. Kalian itu krisis identitas, ya kan? Sehingga segala sesuatu yang membuat kalian terlihat besar, hebat, itu kalian akan langsung percaya 100% tanpa pernah menggunakan akal kalian. Namun, bukankah itu sebenarnya kalian sedang menghina akal yang sudah diberikan kepada kalian oleh Sang Pencipta? Oleh karena itu, kalian tidak bisa membedakan yang mana sejarah, yang mana riwayat, yang mana hikayat. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Ahmad Adam itu, bahwa tokoh-tokoh yang namanya Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat itu nggak ada. Itu tokoh-tokoh fiksi aja, itu bukan sejarah. Itu yang dikatakan oleh Profesor Ahmad Adam ini. Dan profesor itu mengatakan bahwa sejarah itu harus diajarkan seperti kita belajar hadis. Namun permasalahannya adalah antara sejarah, hikayat, dan riwayat di dalam kamus kalian itu semuanya sinonim. Sehingga kalian samakan. Sejarah itu sama dengan hikayat, sama dengan riwayat. Namun ketika saya menantang kalian, berani nggak kalian mengubah hadis riwayat Muslim, kalian jadikan hadis hikayat Muslim? Berani nggak? Kan di dalam kamus kalian ditunjukkan dengan sangat jelas bahwa yang namanya sejarah, riwayat itu sama dengan hikayat. Ya udah, ganti aja. Berani nggak? Pasti nggak berani. Mengapa? Karena kalian tahu sebenarnya di dalam hati kalian. Hikayat dengan riwayat itu berbeda. Namun, di sisi yang lain, dilemanya kalian ingin terlihat besar, kalian ingin terlihat hebat, sehingga cerita hikayat yang menunjukkan kalian itu hebat, itu kalian anggap sebagai sejarah. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, siapa kita? Indonesia! Saya cari satu isu ini sejak 2016.
satu isu yang akan menyentuh nurani Melayu, iaitu Hang Tuah. Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakap je, orang Melayu suka dongeng. Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti, tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah, harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya. Bukti bahawa Nabi berkata demikian. Sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah. Sebab itu heboh pasal Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah itu tak, mereka tak boleh. Ada di Rusia adalah. Kenapa? Kena berbeza dengan pandangan Melayu. Ada satu profesor, dia ada satu mesyuarat tertutup, majlis mesyuarat tertutup. Dia mengatakan bila saya menafikan kewujudan Hang Tuah, kalau tak ada Hang Tuah, tak ada Melayu. Profesor bercakap tu. So bayangkan cara berfikir, level of thinking tu yang pemikiran profesor. So kalau orang yang dikatakan cendekiawan bercakap macam itu, berfikir cara itu, percaya pada dongeng, apa yang kita harapkan dari orang biasa?